Prabowo itu pemikirannya itu oportunis, Bung. Dia dengan siapa saja oke. Aku ingin jaya, tapi tidak boleh didukung oleh orang-orang yang tidak punya kemuliaan jiwa. Dukungan orang lain yang tidak ideologi sama kita, apalagi tidak cocok dengan ideologi TNI, diterima. Bung, untuk Indonesia Raya, jalan apa yang kita bisa tempuh? Apakah kita segala jalan kita tempuh? Saya kira tidak. Hanya ada jalan-jalan terhormat yang kita tempuh untuk kemajuan Indonesia Raya. Tidak bisa segala jalan, Bung. Orang oportunis, bisa menempuh segala jalan. Dalam pemilu tahun 14, tahun pertama Pak Jokowi, Prabowo ingin menempuh segala cara, Bung. Karena Prabowo itu tidak mengerti prioritas kata dan tidak terlatih untuk menggunakan kata dengan akurasi yang mentereng. Teriakan dia, saya minta izin rakyat berkuasa, itu tanda dia tidak mengerti persoalan. Dan begini, Bung, seorang pemimpin pada zaman seperti sekarang ini tidak bisa salah prioritas. Bowo berteriak, saya sebelum mati itu ingin melihat Indonesia itu berwibawa. Sekarang inilah Indonesia berwibawa. Sekarang ini Indonesia ini berwibawa. Saat ini di bawah pimpinan Pak Jokowi, Presiden Jokowi, Indonesia itu berwibawa, Bung. Jangan main-main. Maka orang-orang yang seneng ngeceh-ceh ucapan tanpa konsep yang jelas, mau mengubah apa kondisi Indonesia saat ini, boleh jadi membuat beberapa negara penting tidak suka. Tapi urusan apa? Negara lain tidak suka. Kita menunjukkan kewibawaan. Nah, Prabowo tidak bisa melihat itu. Lagi pula Prabowo sebagai calon pemimpin yang sekarang dikelilingi oleh kekuatan-kekuatan koalisi, itu orang tidak menyadari bahwa intinya Prabowo itu pemimpin. Andai pun jadi pemimpin, ya dia sekarang ini udah pemimpin lah, pemimpin di bidang militer meskipun dicopot tempo hari. Prabowo itu pemikirannya itu oportunis, Bung. Ini orang tidak terlampau memperhatikan oportunisme politik Prabowo. Bagaimana kita bicara dia oportunis? Dia dengan siapa saja oke. Oportunismenya itu membuat dia terima saja, didukung oleh kelompok-kelompok yang sebenarnya bagi kalangan militer, bagi kalangan TNI, itu tidak bisa diterima. Golongan yang ingin menghancurkan Pancasila, masa bisa diterima oleh Prabowo? Mendukung dia, 212, diterima. Seorang yang tidak oportunis, tidak sudi, mau didukung dan membuat dia menang, tapi dia tidak sudi. Aku ingin menang, tapi aku tidak ingin didukung oleh kekuatan macam ini karena aku punya pendapat. Untuk kemajuan Indonesia hanya langkah-langkah politik mulia yang bisa ditempuh. Kalau langkah politik itu tidak mulia, buat apa? Tidak bisa. Aku ingin jaya, tapi tidak boleh didukung oleh orang-orang yang tidak punya kemuliaan jiwa. Aku ingin didukung oleh mereka yang punya karakter yang kuat, punya keindonesiaan yang kuat. Hanya begitu. Prabowo terima, didukung siapa saja, dikadrun-kadrun dukung, diterima. Diterima, Bung. Oportunisme. Lalu ketika Pak Jokowi menang dan dirangkul, ya mau, itu tidak karena kepentingan Pak Jokowi. Dia mau ke sana itu bukan dukung Pak Jokowi, tapi dukung kepentingan dia sendiri. Ya, orang yang oportunis pokoknya mencari opportunity untuk menuju apa yang dia sebut, saya ingin berkuasa. Yaitu oportunisme selama membawa dia ke kekuasaan, oportunisme itu menerima itu. Waktu, kesempatan, apapun bentuknya diterima.
dukungan orang lain yang tidak ideologi sama kita, apalagi tidak cocok dengan ideologi TNI, diterima. Lalu akhirnya Bung, demi oportunismenya itu, jabatan apa saja diterima. Ya aneh lah kalau seseorang memiliki suatu prinsip politik, memiliki sesuatu yang namanya dignity. Dan dignity ini nanti menjadi karakter. Dignity ini yang menentukan kita punya karakter. Dan sekarang ya begitu. Prabowo didukung oleh kekuatan-kekuatan koalisi yang macam-macam itu. Dia tidak peduli, semua diterima. Bagaimana nanti mengakomodasi itu persoalan belakangan. Mari Bung kita perhatikan. 212 berada di situ, tapi di situ ada Golkar. Bagaimana Golkar diakomodir kepentingannya dengan kekuatan orang-orang yang namanya 212. Belakangan bahkan muncul SBY, Demokrat bergabung ke situ. Tapi Demokrat bergabung ke situ diterima juga. Pokoknya semua diterima bahwa dia nanti akan berada dalam kesukaran ketika mereka menuntut ini. Tapi Prabowo inginnya mendukung Pak Jokowi, bersumpah setia, ingin meneruskan semua apa yang sudah dicapai oleh Pak Jokowi. Kalau dia ingat, kalau dia tahu persis baik-baik yang telah dicapai oleh Pak Jokowi ini menentukan pengaruh politik global. Negara-negara asing, negara-negara yang jauh di luar sana memberi harga tinggi pada kita. Nah, kalau dia merasakan itu, maka dia tidak perlu mimpi-mimpi nanti sebelum mati saya ingin. Sekarang ini sudah berwibawa dan dia tinggal meneruskan. Tapi kelihatannya dia tidak begitu paham persoalan. Ideologi yang berbeda, yang campur aduk dalam satu koalisinya, tidak ada masalah. Dari dahulu tidak ada masalah, Bung. Nah, hari ini pun akan terjadi barang-barang yang begitu. Lalu bagaimana pemimpin macam ini akan membawa kita berlayar kemana? Akan berlayar kemana? Bangsa ini akan ditujukan ke arah apa? Maka bangsa akan maju, nggak ada. Ini agak mengerikan menurut saya. Seorang oportunis yang menyelesaikan apa saja. Para pendukungnya itu diselesaikan dengan duit. Datang dukungan, duit. Dan ada orang yang dulu di Pak Jokowi sekarang di sana. Merayu sana sini, mempengaruhi sana sini. Mari ke sini, di sini ada duit. Lu minta apa? Lu minta duit, kita kasih duit. Lu minta jabatan di sini, kita bisa siapkan. Lu minta jabatan di luar negeri, bisa disediakan. Bung, oportunisme, dambaan berkuasa, yang penting berkuasa. Seorang oportunis itu ya pokoknya kekuasaan. Tapi Bung, kalau kita sudah tahu namanya, bahwa dia itu oportunis, apakah itu cukup terhormat bagi bangsa Indonesia, bagi warga negara yang terhormat untuk memilihnya? Kecuali kalau Anda warga negara yang tidak perlu melihat diri sendiri itu terhormat atau tidak, kita ikut ke sana itu membuat kita menjadi kekuatan-kekuatan politik yang remeh, yang oportunistik, yang tidak punya dignity yang kuat, ataukah kita ingin memperoleh sesuatu citra dan membangun citra sebagai warga negara yang punya dignity. Dan kita mendukung pemimpin macam itu. Punya dignity itu penting, tetapi di luar itu Bung, kalau kita itu asal, ikut dia asal-asalan pun masih ikut, ya jangan bicara tentang warga negara yang punya dignity. Kalau begitu cara Anda mendefinisikan persoalan. Saya kira itu kita berhadapan dengan salah satu calon yang kita bisa identifikasikan. Calon pemimpin oportunis. Oportunisme bukan tawaran yang mulia. Oportunisme bukan model dan gaya pemimpin yang membuat kita bangsa
menjadi bangsa terhormat. Tidak mungkin Bung. Oportunisme menjerumuskan kita. Salam Bung, terima kasih.